teman-teman sekalian, berikutnya pada RCA adalah sesi statistik untuk dua video yang terakhir. Tapi jangan khawatir, ini adalah statistik sederhana yang bisa membantu kita semua untuk meningkatkan mutu dan menangani insiden keselamatan pasien. Nah, yang pertama yang ingin saya bahas dan kita akan pelajari bersama adalah dimulai dari pertanyaan ini ya. Apabila kita menemukan terlalu banyak masalah atau mungkin terlalu banyak insiden ya, dari yang kecil-kecil hingga yang besar-besar, termasuk kondisi yang potensi cedera ya, KPC yang tentunya mungkin banyak, tetapi tidak terperhatikan ya, tidak terperhatikan. Kemudian teman-teman mengalami kebingungan. Mana yang akan ditangani lebih dahulu ya? Mana yang menjadi prioritas? Tentunya teman-teman sudah belajar mengenai yang namanya matriks prioritas ya. Kita susun matriksnya ya mirip dengan RPN pada FMEA ya. Mana yang menjadi resiko ya? Berapa resikonya jika terjadi insiden ya? Kemudian eh, mana yang akan menjadi prioritas kita? Nah, itu kan insidennya. Kemudian juga bisa terjadi ketika teman-teman melakukan RCA terhadap insiden-insiden tersebut ya. Teman-teman kemudian menemukan ada banyak akar masalah. Nah, akar masalah mana yang akan teman-teman prioritaskan untuk diselesaikan? Dan ini kan sebuah pertanyaan juga. Bagaimana kita menentukan prioritas tersebut? Di mana prioritas yang mungkin tidak sederhana perhitungan matriks ya. Nah, untuk ini, salah satu yang paling mudah digunakan adalah bagan Pareto atau prinsip Pareto. Ya. Eh, Pareto ini dulu menyatakan bahwa 80% hasil ya bersumber dari 20% input ya. Jadi 80% output berasal dari 20% input. Jadi bisa dia digunakan pada mutu ya untuk melihat frekuensi cacat atau efek kumulatif. Nah, ini kenapa ini bisa kita gunakan? Karena ini merupakan prinsip yang umum ya, yang hampir ada di semua distribusi frekuensi ya, yang Vilfredo Pareto amati ini. Sehingga ada ketidakseimbangan yang besar antara rasio kegagalan dan efek yang disebabkan oleh mereka. Ya. Nah, Pareto ini mengusulkan bahwa dalam sistem apapun, ya, dalam sistem apapun, 80% dari hasil atau 80% dari kegagalan disebabkan oleh 20% dari alasan potensial. Sedemikian hingga prinsip Pareto juga diketahui sebagai aturan 20-80. Dan kecenderungan antara sebab dan akibat ini sudah terbukti dalam banyak distribusi yang berbeda ya. Misalnya distribusi kekayaan antara orang-orang dan hingga distribusi kegagalan dalam sebuah mesin. Misalnya begini, uh, Pareto menemukan katanya bahwa seluruh tanah Italia 80%-nya ya, hanya dimiliki oleh 20% populasi. Atau misalnya contoh lain yang sederhana yang bisa kita terapkan adalah 80% komplain ya, banyaknya komplain itu hanya diajukan oleh 20% klien atau misalnya 20% pasien ya. Kemudian yang mungkin paling mengena buat teman-teman misalnya adalah 80% bahan gibah yang beredar di puskesmas misalnya
itu bersumber dari 20% nakesnya. Nah, atau 20% staffnya. Kira-kira seperti itu prinsipnya. Sehingga kita akan melihat mana yang 80% itu ya, dan mana kira-kira 20%-nya. Oke, eh, bagan Pareto sangat khas sehingga dia bisa dikenali di mana-mana dengan sangat mudah. Misalnya seperti ini ya. Ini adalah bagian dari jenis medical error. Ya, ini salah satu penelitian, saya tutup bawahnya ya. Dan memang tutup secara tidak sengaja sebenarnya ya. Teman-teman akan melihat di sini ya. Jadi ini adalah salah jenis-jenis medical error ya. Satu, dua, tiga, banyak sekali ya. Salah satu medical error itu eh, banyak sekali ya. Yang lainnya juga mengikuti ya. Yang jumlah medical error tipe jenis lainnya juga semakin sedikit ya, semakin sedikit dan mungkin hanya ada satu misalnya dalam 1 tahun. Nah, ketika semua ini dijumlahkan ya, maka medical error ini akan mencapai nilai 100%. Ya, 100%. Nah, kemudian 80% yang paling banyak itu ada di mana? Ya, ini 80% ya. Nah, 80% itu ternyata dia ada di sini ya. Nah, ini menjadi pemisah, menjadi cut off ya. Sehingga medical error yang sedikit ini ya, dia menyebabkan dampak jenis jenis medical error yang ini yang hanya beberapa ini menyebabkan dampak medical error yang sangat banyak ya. Menyebabkan medical error yang sangat banyak dampaknya. Ini yang disebut sebagai vital few, sedikit tetapi penting ya. Kemudian ada juga medical error yang banyak sekali jenisnya, tetapi sumbangsihnya terhadap keseluruhan kejadian medical error tidak banyak. Ya. Ini sisanya, ini 20% sisanya ya. Ini yang disebut sebagai trivial many, atau banyak tetapi remeh-temeh ya. Contoh lainnya adalah penyebab pasien jatuh. Nah, ini terlihat ya, misalnya kondisi umum pasien ya, kehilangan keseimbangan mendadak ya, kemudian pusing ya, kemudian gangguan gait ya, gangguan cara berjalan dan keseimbangan, kemudian obat-obatan sebelumnya, kemudian lantai licin, ada juga perlengkapan ya, kemudian alas kaki yang tidak sesuai, juga kemudian tidak ada yang menjaga ya. Semua itu cut off-nya ada di 80% ini ya, kita lihat ya. Nah, 80% ini misalnya jatuh di pusing ya. Sehingga yang menjadi prioritas biasanya adalah tiga ini. Ketika tiga ini sudah teratasi, misalnya kondisi umum pasien dimitigasi ya, kehilangan keseimbangan bisa dimitigasi, pusing bisa dimitigasi. Nah, ketika tiga ini bisa dimitigasi, teman-teman akan bisa menghapus 80% kejadian jatuh di pasien di puskesmas. Jadi bayangkan, meningkatkan keselamatan pasien hingga 80% hanya cukup dengan melakukan memperbaiki hal-hal yang sedikit itu sehingga ada fokus yang lebih jelas. Seperti itu. Inilah prinsip Pareto. Jadi bagian Pareto itu adalah untuk memulai. Jadi kita harus membuat grafik batang ya, mencakup frekuensi. Ya, sudah tahu kan frekuensi ya, statistiknya, kesalahan dan penyebab ya. Kemudian dengan grafik ini lebih mudah untuk melihat kemiripan antara penyebab dan kegagalannya. Nah, biasanya teman-teman akan melihat bagaimana sebagian kecil dari faktor menyebabkan sebagian besar dari kesalahan atau kegagalan. Nah, selanjutnya, teman-teman bisa menganalisis penyebab yang berkontribusi pada jumlah kesalahan terbesar dan mengambil tindakan korektif yang menghilangkan cacat yang paling umum. Boleh tidak koreksinya yang hampir di luar itu, di luar yang 80%, sehingga bisa kita eliminasi lebih banyak lagi? Eh, boleh, ya, tentu saja sangat boleh.
Tetapi ketika kita memiliki keterbatasan, kita akan melihat mana yang prioritas terlebih dahulu tentunya. Kemudian manfaatnya ya, cacat diberi peringkat ya, atau kegagalan diberi peringkat, atau insiden diberi peringkat dengan urutan keparahan, dengan urutan jumlah misalnya ya, eh, dengan yang paling parah atau yang paling banyak atau yang paling berat ditangani terlebih dahulu. Kemudian menentukan dampak kumulatifnya ya. Kemudian menawarkan penjelasan yang lebih baik tentang catat yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Jadi ketika teman-teman ditanya, mengapa melakukan perbaikan di sini terlebih dahulu? Mengapa tidak di tempat yang lain? Ya, mengapa tidak di proses yang lain yang diperbaiki? Kenapa A bukan B? Maka jawablah dengan bagan Pareto seperti itu. Ketika matriksnya tidak cukup menjawab, maka jawablah dengan bagan Pareto. Nah, ini akan menjelaskan lebih sederhana. Kemudian, kapan bagan Pareto digunakan ya? Untuk menganalisis masalah atau penyebab dalam proses melibatkan frekuensi kejadian, waktu, dan biaya ya. Jadi, kalau frekuensinya itu adalah jumlah kejadian, kemudian frekuensi itu adalah panjang kejadian, misalnya loss ya, eh, apa yang bisa membuat misalnya pasien mondoknya lebih lama? Nah, mondoknya lebih lama kan berarti kan kalau di rumah sakit ini adalah length of stay. Length of stay yang lama itu tidak bagus ya. Nah, kalau bisa jangan lama-lama kalau pasien rawat inap. Nah, apa yang memperpanjang length of stay ya? Length of stay itu kalau kalau kita ketemu beberapa faktor risikonya ya. Misalnya A membuat mondok lebih lama misalnya 8 jam, misalnya B membuat lebih mondok pasien lebih lama mondok berapa jam. Nah, seperti itu kita kumpulkan A, B, C, D itu, kemudian kita akan melihat yang mana yang menyebabkan pasien paling mondok paling lama dalam sebulan. Misalnya A, totalnya A menyebabkan seluruh pasien lebih lama mondok misalnya 1 minggu dalam 1 bulan. Nah, seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian biaya. Eh, di era klaim semakin kita bisa menghemat biaya, semakin bagus. Dan teman-teman biasanya kalau mutu ya, kan ini tidak terkait dengan keselamatan pasien ya umumnya kalau biaya ya. Nah, teman-teman mutu biasanya akan melihat mana pemborosan yang paling besar ya dalam setahun atau dalam sebulan. Misalnya proses A menghasilkan pemborosan sekian juta rupiah, misalnya proses B sekian juta rupiah. Teman-teman kumpulkan semua proses itu, kalau bisa datanya komplit ya. Kemudian buat bagian Paretonya kan sehingga akan kelihatan, oh ternyata kita borosnya paling banyak di sini. Nah, untuk mengurangi pemborosan hingga cut bisa 80% hemat, ya itu kan mutu ya. Proses mana yang diperbaiki? Nah, sehingga teman-teman punya gambaran prioritas. Kemudian mempersempit daftar masalah dan menemukan yang paling signifikan. Oke, ini seperti tadi ya, daftarnya banyak sekali dan mungkin lebih banyak dari contoh ya. Kemudian yang sedikit itu yang paling banyak berkontribusi terhadap masalah, itu yang kita fokus perbaiki. Kemudian menganalisis masalah dengan daftar penyebab yang luas untuk mengeliminasi komponen tertentu. Ini tambahan ya. Oke. Nah, sekarang kita akan latihan membuat bagan Pareto. Baik, teman-teman, kembali menggunakan Excel ya. Tentu apa aja yang teman-teman punya boleh ya. Saya sudah punya contoh data untuk diolah membentuk bagan Pareto ya. Oke. Oke. Ini misalnya adalah jenis komplain ya. Pertama ada yang rujukannya susah ya, stafnya tidak ramah, misalnya ada yang galak, seperti ini kan komplain ya. Kemudian ada antri obatnya lama, macam-macam ya, termasuk toiletnya nggak nyaman misalnya. Ada komplain seperti itu ya. Kemudian untuk pasien yang mondok, makanannya nggak enak lah. Walaupun mungkin makanannya enak, tapi ada keluhan. Nah, ini kan namanya keluhan ya. Misalnya jumlahnya tidak banyak, hanya satu. Nah, dari daftar acak seperti ini kan manajemen komplain ya. Teman-teman punya banyak sekali daftar komplain dalam setahun ya.
Nah, nanti jumlahnya ada berapa tuh komplainnya. Seperti itu. Nah, ini untuk melihat mana yang menjadi prioritas untuk kita kita tangani dari semua ini ya. Kita sisipkan ya. Bagan tentunya ya dari semua ini. Kita klik bagan yang dianjurkan. Oke, bagan yang dianjurkan ada berapa? Ada klaster batang ya, untuk melihat mana sih yang paling banyak. Nah, ini kan kelihatan sekali ya, seperti ini ya. Kemudian ada jumlah ya, klaster kolom ya, seperti kolom-kolom seperti ini ya. Kemudian ada corong ya, seperti ini. Sebenarnya mirip, cuma tampilannya berbeda. Nah, yang terakhir, Pareto ya. Kita oke aja ya. Oke. Nah, kita punya bagan Pareto di sini. Sip. Ya, saya perbesar. Nah, ada jam layanan yang pendek ya, ada staf yang kurang ramah, ada antri periksa, dan ini menempati ada jumlah-jumlahnya tersendiri ya, teman-teman. Oke. Nah, ini kan cut off-nya 80% ya. Coba saya lihat apa yang bisa kita isi di sini. Oh, tidak ada ya. Oke. Oke. Cut off-nya kira-kira di sini ya. Di 80% ini adalah garisnya ya. Garisnya ini menyentuh ini. Ya. Menyentuh di pendaftaran yang lama ya. Jadi teman-teman akan fokus menangani mulai dari pendaftaran yang lama ya, kemudian rujukan yang sulit ya, kemudian parkir yang panas ya. Jadi untuk mengurangi komplain, tanganilah ini dulu ya. Kalau bisa yang dari awal ya. Misalnya jam layanan yang pendek. Tapi kalau itu nggak bisa ditangani ya, karena memang jam layanan puskesmas seperti itu, ya tangani yang berikutnya. Oke. Seperti itu, mudah sekali bukan? Nah, pertanyaannya kemudian, kalau Excel saya tidak secanggih itu ya, tidak bisa menampilkan Pareto seperti apa. Hmm, Oke, kita bisa pakai yang lain. Oke, teman-teman bisa membuat diagram Pareto atau bagan Pareto dengan bantuan software. Ada banyak software lain selain Excel ya, misalnya software statistik Jamovi. Ya. Jamovi ini adalah alternatifnya untuk SPSS. Jadi kalau teman-teman tidak punya biaya untuk berlangganan SPSS yang harganya hampir 1 juta setiap bulan, pakailah yang gratis seperti ini atau yang open source ya. Oke, kita lanjut saja langsung. Kita buka ya atau kita import ya berkas yang tadi ya. Oke. Oke, oh maaf. Ini tidak bisa diimpor ya. Atau mungkin open. Oh, oh ya. Openingnya dia di tab baru ternyata. Di jendela baru. Ya, ini adalah berkas yang sama ya yang tadi ya. Dan ini adalah angkanya, sama persis ya dengan Excel yang kita punya. Nah, lalu kita lakukan eksplorasi ya. Kita gunakan Pareto chart. Ya. Kita masukkan jenis komplain ya. Kita masukkan jumlah komplain ya. Ya. Jadilah Pareto chart seperti ini. Jangan lupa aksesnya diatur 45 derajat ya. Jam layanan yang pendek ya. Kemudian lain-lainnya ya, sampai dia sekitar ada 75% atau 80% ya. Cari aja. Oke, rujukan yang sulit atau pendaftaran yang lama ya. Kira-kira teman-teman akan melakukan cut off di sini. Seperti itu. Saya rasa tidak terlalu susah ya, ternyata untuk mengerjakan Pareto chart dan kemudian teman-teman mendapatkan datanya ya. Kalau mau ini tinggal di copy aja ya, gambarnya seperti ini atau analisisnya ya.
analisisnya di export boleh ya ke bentuk PDF ya misalnya. Nah, oke, ini Pareto ya. Kita masukkan di mana ya nanya ya. Kita masukkan di desktop aja deh. Oke, simpan ya. Nah, oke, kita lihat apakah dia jadi. Saya akan membuka desktop dulu. Oke, desktop. Oh ya, ini. Oke, yap. Seperti ini ya nanti jadinya kalau diekspor dalam bentuk PDF ya. Kita kecilkan bisa. Ya. Oke, tidak susah kan? Ini juga bisa diekspor ke Word, bisa ya. Diekspor ke tempat, ke bentuk lain, ke gambar juga bisa. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini untuk Pareto dan saya rasa teman-teman tidak akan kesulitan untuk mengerjakannya. Kita akan berjumpa di video berikutnya, yang terakhir ya, untuk analisis akar masalah dan juga sama sedikit tentang statistik. Terima kasih.